bin Jabal mendapatkan doa spesial dari Rasulullah SAW. Wahai Mu'ad, jangan tinggalkan doa ini selesai kamu sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka kuadran terbaik dalam hidup kita adalah ingat Allah. Setelah ingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan tidak ada syukur yang paling afdol kecuali untuk semakin baik ibadahnya. Hadirin rahimakumullah, kita diingatkan untuk senantiasa bertakwa, taat kepada Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Ketakwaan kita bukan untuk Allah. Siapa yang bertakwa akan dibantu oleh Allah selesai masalahnya, ada jalan keluar, diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan seterusnya. Sebagaimana Allah langsung mengabarkan kepada kita di dalam ayat atau surat At-Tolak 2, 3, 4 sampai 5. Maka di tukang kaligrafi suka dijual ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mohon izin, karena ini Jumatan terakhir di 1444 Hijriah, saya ingin mengingatkan hal dasar yang harus kita ingat. Mungkin selama 40 Jumat kemarin kita telah mendengar atau diberi nasihat oleh para khotib tentang bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk sekeliling. Maka jangan lupa kita harus menjadi manusia yang paling bermanfaat untuk diri kita sendiri. Di antaranya tadi, ya, muadzin kita atau bilal kita telah mengingatkan di masjid-masjid NU khususnya, setiap khotib naik ke atas mimbar, hadis ini selalu dibaca. Maka yang pertama, saya ayatnya tadi sudah saya bacakan, surat Al-Hajj ayat 32. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bukti hatinya bertakwa. Maka salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah, kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Dirinci oleh para ulama, syiar itu ada berupa perintah Allah, larangan Allah, yang sifatnya tempat, ada Mekah, Madinah, masjid, yang sifatnya zaman, ada bulan haram, dan sebagainya. Saat ini kita sedang berkumpul di masjid dalam rangka sholat Jumat. Mohon maaf, jangan sampai hati kita hanya merasa ini rutinitas. Kalau hari Jumat, maka rutin sholat Jumatnya diganti dengan 2 rakaat didahului dengan khutbah. Jangan seperti itu. Ini syiar Allah, ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, Imam Nawawi membabkan khusus keutamaan hari Jumat. Di antaranya hadis yang perlu kita ingat, bahwa sholat Jumat yang didahului mendengarkan khutbah dengan seksama, diam, tidak ngomong, maka akan diberi bonus oleh Allah Ta'ala. Diampuni dosanya orang ini 7 dan 3 hari. Kita hidup cuma sepekan. Seandainya tiap hari dosa 7 hari, tidak ada hari kecuali dosa. Dengan sholat Jumat ini diampuni oleh Allah, masih sisa 3 hari. Maka sisa yang harusnya pengampunan itu menjadi bonus kebaikan. Tetapi Jumatan yang di dalamnya tidak ada perbuatan lagu. Tadi dibacakan, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit. Khotib sudah berdiri di depan jamaah, menghadap ke jamaah, membaca alhamdulillah, sholawat Nabi, wasiat takwa, sebagian dari ayat Al-Quran. Teman di sebelahnya ngomong, hus diam. Omongan yang ngomong hus diam itu benar, tetapi itu perbuatan lago, menggugurkan fasilitas kita diampuni oleh Allah 10 hari. Maka dikiaskan oleh para ulama, apapun yang sifatnya pembicaraan verbal, jawab SMS, ngangkat telepon pada saat mendengarkan khutbah, dihukumi sebagai perbuatan lago, menggugurkan pahala. Dalam keterangan lain, hanya seperti sholat duhur saja, tidak dapat fasilitas itu. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mulai Jumat depan, orang-orang yang mengagungkan yang namanya sholat Jumat ini bukan rutinitas. Salah satunya tadi, betapa besarnya rahmat Allah, kita hidup seminggu tetapi diampuni oleh Allah dosanya 10. Apalagi yang perlu kita perhatikan, Rasulullah melarang, ulama fikih mengatakan makruh mendengarkan khutbah dengan cara kakinya diangkat atau lututnya diangkat kemudian dipeluk.
karena ini berbahaya, bisa membahayakan wudhunya dan seterusnya. Dan biasanya orang seperti ini menyebabkan tidur. Rasulullah secara khusus mengingatkan, siapa yang ngantuk waktu mendengarkan khutbah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan Imam Ibnu Syirin dikutip oleh Imam Qurtubi mengatakan, zaman Nabi tadi para sahabat sangat mencela, ya, mengejek mereka yang mendengarkan khutbah kok sampai ketiduran, padahal khutbah itu isinya Quran, perintah dari Rasulullah dan seterusnya. Bahkan beliau sampai mengatakan, orang mendengarkan khutbah sampai tidur seperti pasukan yang gagal dalam perang, tidak dapat ghanimah apapun. Sekali lagi ini PR juga untuk para khotib. Jangan sampai khutbahnya membuat ngantuk dan seterusnya. Jaga para DKM agar sound sistemnya itu mendukung. Jangan sampai kadang-kadang baru alhamdulillah bunyi nganging di sana situ, itu juga tidak maksimal. Apalagi dalam terusan hadisnya Rasulullah melarang bermain-main kerikil. Jadi setelah dia mendengarkan khutbah, jangan bermain-main. Zaman Nabi mungkin sholat itu di padang pasir, di depan ada kerikil, apa dimain-mainin. Maka sifatnya main-main dalam mendengarkan khutbah Jumat bagian dari perbuatan lago, menghilangkan fadilah keutamaan sholat Jumat. Bahkan naudzubillah min dzalik, mungkin dia belum tahu sambil mendengarkan khutbah dia punya game di handphonenya, main game. Ada lagi yang browsing dan seterusnya. Sekali lagi ini syiar Allah yang harus kita agungkan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah menolong kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengagungkan syiar Allah. Karena seluruh syiar-syiar Allah kembali kepada kita sebagai tazkiyatun nufus untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Mudah-mudahan pengingat ini menjadi kita semakin maksimal. Bahkan dalam keterangan lain, al-jum'atu hijjul fuqara. Seandainya ada yang diuji oleh Allah, uangnya habis untuk biaya hidup sampai dengan dia meninggal tidak bisa berangkat haji karena benar-benar fakir, maka mudah-mudahan dengan sholat Jumat itu dia diberikan pahala oleh Allah seperti haji. Tentunya haji ya atau Jumatan yang sungguh-sungguh tidak ada di dalamnya perbuatan lama. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum berdoa saya mengingatkan bagi yang ada waktu nanti setelah salam di kakinya tetap seperti duduk tasawuf, kemudian membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq Anas 7 kali, dilengkapi kemudian dengan disebut syairnya Abi Nawas. Imam Suyuti dalam sebuah keterangannya mengatakan, siapa yang selesai Jumat mau membaca wiridan tadi minimal Fatihah 7 kali, maka dia seperti anak yang baru lahir dari perut ibunya. Inna Allah